Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Di pagi yang ceria ini bacaan kita terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 10 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang raja yang mengadakan perjamuan pesta, dan ia mengadakan undangan pada semua orang, tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Semua diundangnya, baik orang jahat dari kalangan manapun, orang baik dari kalangan manapun, untuk datang di pesta perjamuan tersebut. Di dalam pesta perjamuan tersebut, Bapak Ibu, raja ingin bersuka cita. Apa yang dinikmati raja, apa yang dirasakan oleh raja, raja ingin dinikmati orang lain juga. Itu sebabnya raja mengadakan perjamuan pesta. Pada saat pesta diadakan, ternyata di sana didapatilah orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu dia diusir, di mana di sana dikatakan, "Ikat dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap." Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa raja itu adalah menggambarkan Tuhan sendiri, Raja adalah Tuhan yang sedang mengadakan pesta perjamuan, sedangkan pesta pernikahan adalah gambaran kerajaan surga. Tamu-tamu yang diundang adalah orang-orang yang dipanggil masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu saja Bapak Ibu, untuk datang ke pesta raja, maka seseorang harus mengenakan pakaian pesta tersebut. Pakaian pesta itu berbicara mengenai perbuatan orang-orang yang kudus. Pakaian pesta itu berbicara mengenai kesiapan seseorang yang mau bertatap muka dan bertemu dengan raja. Pakaian pesta itu berbicara mengenai pertobatan seseorang yang menghasilkan satu kebenaran, sehingga dia layak untuk datang ke pesta perjamuan tersebut. Namun ternyata ada orang yang tidak siap untuk datang ke pesta tersebut, namun dia tetap datang. Ini adalah menggambarkan orang-orang yang senantiasa ada di dalam perkumpulan orang-orang percaya, namun di sana tetap dia tidak ada pertobatan di dalam dirinya, tidak ada pembenahan diri, tidak ada perubahan diri. Bagaimana dia dari tidak berpakaian pesta menjadi pakaian pesta? Jadi orang ini tidak layak, Bapak Ibu, untuk berpesta dengan raja tersebut, karena di sana di dalam pesta tersebut itu digambarkan satu kerajaan. Karena orang yang tidak kudus itu tidak bisa masuk di dalam kerajaan tersebut. Tidak ada seorang pun yang tercela untuk bisa masuk di dalam kerajaan tersebut, walaupun dia menggunakan berbagai macam cara di dalam hidupnya, untuk mengelabui dengan suatu kemunafikan datang ke pesta tersebut. Namun mata raja tersebut bisa tahu bahwa orang ini adalah orang yang tidak mengenakan pesta. Jadi kita sebagai orang percaya, melalui perjamuan pesta ini, biarlah di dalam hidup kita mengalami satu pembaharuan, bahwa pada saat nanti, pada hari hanya Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk datang ke dalam pesta perjamuan tersebut, maka kita semua datang. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Apakah kita sudah mengalami pertobatan? Apakah dalam hidup kita sudah mengalami kelahiran baru? Apakah dalam hidup kita sudah bisa menghasilkan
buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mencerminkan kemuliaan di dalam hidup kita dan berkenan di hadapan Raja, dan Raja senang melihat kita berpakaian pesta. Ya, Raja senang melihat di dalam hidup kita mengalami suatu perubahan, di dalam hidup kita mengalami suatu pertobatan, di mana dulu yang tidak mulia sekarang mengalami kemuliaan dan hidup bersama Tuhan di surga. Mari Bapak Ibu, kita semua mengenakan pakaian pesta agar suatu saat Bapak Ibu Tuhan datang, Tuhan memanggil kita, maka kita sudah siap. Ingat, Tuhan senantiasa berkata di dalam kehidupan kita, hendaklah kita berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk menerima undangan, untuk menerima panggilan tersebut. Ingat Bapak Ibu, janganlah kita cuma dipanggil atau diundang saja, tetapi sudah siapkah kita, sudah berubahkah kita? Apakah di dalam kehidupan kita sudah mengalami satu pertobatan, lahir baru, dan menghasilkan buah-buah roh yang mana semuanya itu bisa kita persembahkan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak meminta di dalam kehidupan apa yang kita punyai Bapak Ibu, cuma yang Tuhan minta, apakah di dalam diri kita mengalami satu perubahan yang bisa serupa dan segambar dengan putra tunggalnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu gemar, dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian. Haleluya. Mengucap syukur Bapa di surga, biarlah karena kemurahan-Mu, karena panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami respon, dan kami mau berpakaian pesta yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, dan Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.